Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di Biologi Ciamicca, sebuah channel yang membahas tentang kajian biologi dan lingkungan. Semoga memberikan manfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya guys. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum guys. Selamat berjumpa kembali di vlog Biologi Ciamicca Vlog. Oke guys, saya berada di maaf gak guys, enak cah. Oke cah, kita berada di depan lab FTIK ya, lab science di gedung perpustakaan lama yang sebelah utara. Di sini ada lab biologi, fisika, kimia ya, dan lab terpadu. Untuk biologi ada di lantai 1 dan lantai 2 bagian sebelah barat. Belakang saya ini itu lab biologi. Oke, nanti saya akan didampingi oleh salah satu dosen teman akrab saya, Pak Arif Mustaqim, yang sama-sama mengampu mata kuliah biologi umum di kelas yang lain. Oke aja ya, kita lihat ke depan ya. Jadi kalau kalian datang ya dari arah timur ya, karena pintu yang barat masih ditutup ya, pintu yang belakang barat ini di sebelah gedung perpustakaan yang lama bagian sebelah utara. Kemudian nanti ruangan yang paling barat sendiri ya, di pintu masuk langsung ambil kiri. Oke, saya masuk dulu. Langsung masuk ke lab biologi lantai pertama. Nanti lantai kedua kiri juga ada lab dengan alat-alat yang baru. Ini semua baru semua ya. Kita masuk, ini suasana lab ya. Itu belum, maaf kalau tidak melakukan protokol kesehatan. Ini beberapa alat, ini kita punya yang canggih ya, terbaru dengan kamera paling bagus, mungkin di Tulungagung paling bagus. Ini ruang preparasi, lemari, ini lemari alat, lemari bahan ya, lemari bahan, ini lemari alat ya. Kemudian ya ini lemari bahan, bahan-bahan reagen kimia. Ini LAF, lamin airflow ya, safety 2. Oke, ini ruang untuk praktikum ya. Kita berkegiatan di sini. Ini gedung baru. Nah, oke, nanti kita lanjut ke pemakaian beberapa alat. Ini saya bersama dengan Pak Arif Mustaqim. Nggak kelihatan wajahnya ya. Oke, beliau juga salah satu pengampu mata kuliah biologi umum di kelas apa Pak? 1A. Oke. Nah, ini Pak, kita mau praktikum apa ini Pak Arif? Pengenalan mikroskop dan alatnya sama cara pengamatan. Terus Apa lagi? Arif nggak ada itu lagi. Ini kata buat vlog video dadakan ya anak-anak. Oke. Ada yang mau disampaikan Pak ke mahasiswa? Belum, Pak. Belum ada. Oke Cah, kita akan lanjut untuk praktek penggunaan mikroskop dengan baik yang benar. Di sini pertama-tama ya, di sini ada beberapa mikroskop, yaitu mikroskop yang yang cahaya biasa, ada mikroskop cahaya yang dari listrik gitu ya, mikroskop elektrik.
Kita pakai yang biasa dulu. Kalau udah biasa udah lanyah, baru ganti mikroskop yang lebih canggih dulu ya. Oke. Nah, setelah ini untuk peraga akan dipraktekkan oleh asisten saya. Nah, ini ada Mbak siapa namanya, Mbak? Mbak Ainun. Mbak Ainun ya. Dia semester 7 ya, semester 7 sudah mengambil skripsi. Oke ya, kita langsung mulai saja. Berikut adalah cara membawa mikroskop, yaitu tangan kanan memegang lengan mikroskop, kemudian tangan kirinya itu memegang kaki mikroskop. Nah, lalu untuk memegang mikroskop harus tegak lurus, tidak boleh miring ke kanan, tidak boleh juga miring ke kiri, jadi harus tegak lurus. Oke aja ya. Tangan kanan memegang pegangan mikroskop ya, atau lengan mikroskop. Yang kiri menopang kaki mikroskop, gitu ya. Nah, jadi harus tegak lurus. Biar apa? Biar apa, Mbak Ainun? Kok tegak lurus? Biar mikroskopnya tidak rusak. Biar mikroskopnya tegak lurus. Iya. Biar nanti lensa-lensanya tidak jatuh, ya, dan tidak rusak. Kalau kocak itu nanti akan sulit untuk memakainya. Oke. Kemudian lanjut kita bawa ke meja ya. Oke ya. Kita akan balik cara penggunaan mikroskop dengan baik yang benar. Oke. Posisi sudah seperti ini ya. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ainun. Dimulai dari bagian-bagian mikroskop terdahulu. Oke, silakan Mbak Ainun. Bagian mikroskop yang pertama, yaitu yang paling atas sendiri, ini adalah lensa okuler. Yang pertama yaitu lensa okuler. Oke, di bagian ini yang namanya lensa okuler. Lanjut, Mbak. Bagian yang kedua yaitu ini adalah pemutar kasar. Pemutar. Yang mana, Mbak, pemutar kasar? Yang ini yang besar Ya. adalah pemutar kasarnya. Oke. Kemudian yang kecil ini juga pemutar, tapi ini adalah pemutar halusnya. Nah, kalau yang ini adalah bagian lengan lensa. Yang mikroskop, Mbak ya. Iya, maksud saya lengan mikroskopnya. Fungsinya untuk Fungsinya untuk memegang mikroskop ketika akan dipindahkan Iya, ke tempat iya. yang lain. Nah, lalu untuk yang ini adalah untuk menggeser kaca bendanya. di sini. Terus kemudian yang ini adalah penjepit kaca benda, Supaya gerakan supaya kaca bendanya itu tidak bergerak kemana-mana, jadi untuk melihatnya lebih fokus. Oke. Penjepit sama penggerak lensa, penggerak objek. Selanjutnya, Yang selanjutnya yaitu bagian ini adalah revolver. Terus yang ini ada tiga lensa. Ini adalah lensa objektif. Lensa objektif ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang paling kecil, sedang, dan yang paling besar. Yang paling kecil ini berukuran 10 mili. 10 ya. Ya, 10. Ya, ini 10 ya. 10. Nah, ini 10. Lensa okulernya 10 kali ya. Jadi Iya. nanti 10 kali 10. Oke. Jadi di sini ada 3 jenis pembesaran lensa objektif.
berapa Mbak? Pembesaran 10, 40 ya. Iya. Ini 40 Sama 100. sama 100. Ya, ini yang ini 100, yang ini 100 ya. Oke. Lanjut. Ya, lensa. Lensa objektif. Terus revolver yang bawahnya. Ini revolver gunanya untuk tempat pelekatan lensa objektifnya. Oke, dan terakhir Yang apa? terakhir. Enggak, belum terakhir ya. Ini adalah diafragma. Ya. Diafragma, terus bawahnya ini adalah kaca Cermin pengatur ya. cahaya. Nah, ini diafragma sama pengatur cahaya ini berkesinambungan untuk mengatur cahaya agar objek yang kita lihat itu terlihat. Oke. Yang terakhir yaitu ini, bagian ini adalah kaki mikroskop. Oke. Ya, kaki mikroskop untuk penyangga. Cara mikroskop preparat yaitu dengan mengambil preparatnya, kemudian ditaruh di meja mikroskop sampai mepet ke sini, mepet pojok sini, kemudian yang sebelah sini juga mepet sebelah sini. Oke. Setelah itu dijapit dengan menggunakan penjapit mikroskopnya. Nah, setelah itu kita menurunkan. Nah, ini posisi pemutar kasarnya di mana, Pak? Di bagian atas ya. Ya, posisi pemutar kasarnya itu harus paling atas sendiri. Ya, jadi untuk posisi memulainya 0. ya. Iya. Kemudian Kemudian yang lensa objektifnya harus pembesaran paling kecil paling sendiri. kecil sendiri. Oke. Setelah itu kita turunkan pemutar kasarnya dengan sambil dilihat di lensa okulernya. Kalau sudah terlihat tapi belum fokus, nanti kita fokuskan dengan menggunakan pemutar halusnya sampai fokus. Nah, kalau sudah terlihat titik fokusnya tapi letak objeknya belum sesuai, kita menyesuaikan dengan menggunakan penggerak preparat ini. Nah, setelah itu sebelum menggunakan mikroskopnya atau sebelum mengepaskan lensanya, itu kita juga harus mengatur cahayanya agar preparat yang kita teliti itu dapat terlihat dengan jelas. Oke. Kemudian untuk memindahkan pembesaran yang lebih besar lagi gimana Pak dan caranya? Nah, kalau untuk memindahkan ke pembesaran yang lebih besar lagi yaitu dengan cara diputar. Yang diputar apanya? Lensa objektifnya sampai berbunyi klek agar jelas atau agar lensanya itu tepat. Iya. Nah, selain itu pemutar kasarnya juga tidak boleh terlalu bawah nanti agar preparatnya juga tidak pecah. Oke, setelah itu yang boleh dilakukan, apakah pemutar kasarnya boleh dipindah atau enggak? Pemutar kasarnya juga tidak boleh dipindah-pindah kalau sudah pas. Dan ini juga harus pas juga karena nanti kalau tidak pas preparatnya akan terpental. Oke ya. Jadi biasanya yang anak-anak itu yang sering keliru telah memindahkan ke pembesaran yang paling besar berikutnya ya, pembesaran yang terbesar itu biasanya pemutar kasar ini diubah lagi. Seharusnya ketika di pembesaran paling kecil sudah fokus, sudah tepat, itu untuk memindahkan ke pembesaran yang paling besar ya, yang lebih besar berikutnya ya, itu tidak usah merubah pemutar kasarnya, tinggal nanti memfokuskan pakai pemutar halus gitu ya, sampai fokus objek bisa terlihat dengan jelas. Nah, itu biasanya faktor-faktor yang mengakibatkan anak-anak itu sering gagal untuk mengamati preparat menggunakan mikroskop.
Oke, lanjut Mbak Ainun. Ada lagi yang perlu disampaikan? Ya, sepertinya sudah. Sebenarnya sudah ya. Kemudian untuk cara setelah mau selesai mikroskop, bagaimana caranya Mbak untuk mau selesai menggunakan mikroskop? Setelah selesai menggunakan Pertama caranya gimana? yaitu ininya dikecilkan dulu Ya, sampai diubah. paling kecil. Pemisahan paling kecil. Ya, jangan lupa sampai berbunyi klek juga. Kemudian ini juga pemutar kasarnya di atas ya. dinolkan lagi. Diangkat Ya. sampai jauh gitu ya. Kemudian kita lepas kaca bendanya. Ya, dilepas. Oke. Nah. Oke, selesai. Ya, selesai. Oke, itu cara pemakaian mikroskop yang sederhana.